Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah, diberi kesehatan, diberi maunah, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberuntungan hidup, ketenangan, dan kebahagiaan itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pangkal terpenting dalam hidup kita adalah keyakinan kepada Allah. Orang yang tidak yakin kepada Allah meskipun dikelilingi dengan fasilitas semewah apapun, pasti hidupnya tidak tenang dan jauh dari rasa bahagia yang sejati. Lantas bagaimanakah cara untuk memiliki keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Langsung saja kita simak penjelasannya Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi berikut ini. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Nabi bersabda, ta'allamul yaqin. Kalian semua belajarlah tentang keyakinan. Kalau Nabi mengatakan belajarlah tentang keyakinan, berarti yakin itu enggak langsung, tapi memang ada proses. Yakin itu enggak langsung, yakin itu memang ada proses. Kira-kira yakin udah apa belum? Sudah paham yakin atau belum? Jangan kesini naik kendaraan ya, mungkin rumahnya di Karanganyar. Saya ambil contoh Karanganyar karena ada kata-kata anyarnya. Mungkin rumah ada di Karanganyar. Datang ke sini naik motor. Jadi sekarang ini yakin nanti saya pasti bisa pulang. Lah kalau tiba-tiba dapat info misalkan yang ibu-ibu sama datang ke sini sama suaminya udah pulang duluan, lupa kalau dia bawa istri ke majelis. Itu kira-kira keyakinan ibu itu bisa pulang sama seperti kalau ditunggu atau beda ketika ditinggal? Beda. Lah, itulah bedanya antara yang yakin dan yang belum yakin. Ya yakin itu nyantai. Turun dari pesawat udah ada teman udah kontak, nanti saya yang jemput. Yakin pasti dijemput kok. Turun dari pesawat nggak ada yang jemput, ya bingung. Nah, orang yakin itu satu kemampuan untuk mengimani segala macam bahwa saya sesuatu itu akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan ya. Dan Nabi mengatakan ta'allamul yakin, belajarlah kamu ilmu yakin. Gimana caranya belajar? Jalisul muqinin, duduklah kamu dengan orang yang yakin. Dengarkanlah ilmu-ilmu tentang keyakinan. Dan amalkanlah nasihat-nasihatnya agar keyakinan kita semakin lama semakin kuat. Alhamdulillah malam hari ini kita duduk sama orang yang yakin insyaallah ya. Saya tuh sempat bingung, bangunan dibeli belum, tanamannya udah ada. Karena belum ngasih uang muka itu. Bangunannya dibeli belum, tanamannya sudah ada. Ya jadi insya Allah akan ada episode-episode menarik setelah hari ini insya Allah. Semoga insya Allah bisa memperkuat keyakinan kita insya Allah. Saya tuh langsung mikir, mau minta apa ya sama Allah ya? Begitu, oh ya tempat majelis taklim tuh udah full, berarti rumah sebelahnya gede, udah minta itu aja dah.
Semoga insya Allah ketularan yakinnya Habib Novel insya Allah. Cerita penutup insya Allah, nggak panjang-panjang. Cerita ini sering dibawakan oleh Al-Arif Billah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf. Ada satu darwis masuk ke satu kota. Darwis itu zaman sekarang kayak apa? Pengembara begitu loh. Memang orang sufi yang memang dia nggak kerja dan memang fokusnya hanya untuk ibadah dan mengabdi kepada Allah. Ciri khasnya kemana-mana bawa tas kecil untuk pakaian sama bawa mangkok untuk makan dan minum. Itu pakai mangkok. Darwis ini masuk ke satu kota. Sampai di kota itu ternyata lagi ada rame-rame kumpul. Nanya, apa ini kok rame-rame kumpul? Putri raja mau lewat. Putrinya raja mau lewat. Oh, putri raja lewat benar. Sempat kelihatan, nggak pernah lihat perempuan ini. Sempat kelihatan dikit penasaran. Ternyata putri raja cantik. Memang cantik putrinya raja kok. Cantik. Terus nanya lagi sama sampingnya. Rumahnya raja di mana? Ya di istana. Mau ngapain tanya istana? Saya mau ke sana. Mau ngapain? Saya mau ngelamar anaknya. Saya mau ngelamar anaknya. Ini orang baru datang ke kota itu, ndak jelas. Asal usulnya ndak jelas, pekerjaan ndak punya, rumah juga nggak punya, itu berani ngelamar anaknya raja. Ini untuk yang belum menikah, kira-kira berani nggak niru keberaniannya ini? Berani enggak niru keberaniannya darwis ini? Belum punya kerjaan, jatuh cinta langsung datang ngelamar. Pak, pokoknya saya jatuh cinta sama anak bapak. Loh, kamu kerjanya apa? Belum ada Pak. Duit punya? Alhamdulillah enggak punya Pak. Anak saya mau dikasih makan apa? Terserah sukanya apa Pak. Sukanya nasi saya kasih makan, sukanya roti saya kasih makan, sukanya bakso saya ajak makan di warung. Itu yakin tuh begitu. Nah, kok mati lampunya? Enggak apa-apa, biasanya kalau malaikat yang turun banyak begini. Amin, Allahumma. Semoga yang punya hajat, hajatnya kabul insyaallah. Lebih keren mati lampu daripada nyala. Nah Bu, kira-kira kalau anaknya dilamar sama pemuda model tadi mau apa enggak Bu? Mendak Bu. Aku jik waras orang mungkin tak keke. Datang ke tempat raja, diadang sama penjaga. Mau ngapain? Ketemu raja. Mau apa ketemu raja? Mau ngelamar anaknya. Penjaganya kaget, hiburan orang ini berarti. Sudah enggak ada apa lah, raja stres mungkin butuh hiburan, biarkan dia masuk. Masuk orang ini. Temu sama raja. Mau apa? Ini raja saya tadi kelihatan putri jenengan. Terus, ya saya jatuh cinta. Terus, mau saya lamar. Raja nggak terhibur, stres raja. Kamu mau ngelamar anak saya? Iya. Maharnya apa? Tidak ada. Loh, ngelamar anak raja itu harus pakai mahar. Ya udah, dan mintanya apa? Nantang ini. Sama raja kasih permohonan yang paling nggak masuk akal. Kita ajak, kamu bawa mangkok ya? Ya, mangkok itu isi mutiara yang ada di laut. Daerah kalau sudah diselam kan nanti harganya mah nggak mungkin kalau pakai duit beli. Ini mangkok isi mutiara. Ya, kalau saya dapat gimana? Nikah sama anak saya. Bener? Bener. Keluar. Nanya, tempatnya mutiara di mana? Loh, nanya mutiara di mana? Di laut tempatnya. Lah terus gimana cara ngambil? Ya nyelam. Mau nyelam nggak bisa, mati nanti. Nggak bisa berenang. Akhirnya pokoknya tempatnya di laut, di dalam. Ya udah ke sana. Sampai di pinggir laut bilang, ini caranya mau ngambil mutiara. Gimana ini caranya? Oh ya udah gini aja. Kalau saya nyelam kan enggak mungkin. Lebih baik air lautnya aja saya kuras. Jadi pakai mangkoknya itu nguras air laut. Berhari-hari nggak putus asa. Dan nggak terkuras sama sekali kayaknya.
Enggak putus asa orang ini, terus itu nguras air laut. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati ikan-ikan itu perasaan nakal. Akhirnya terjadilah majelis musyawarah perikanan sosial bagi seluruh rakyat laut. Kumpul semuanya ikan. Gimana ini? Ini ada orang katanya enggak beres di atas ini. Masa laut mau dikuras berhari-hari enggak berhenti. Apa yang dia cari ini kira-kira? Ya itu kayak nyari mutiara. Ya sudah gini aja. Kini kalau lautnya dikuras bener sama dia, kita enggak usah dapat tempat tinggal nanti. Gini aja, kita nyelam, ambil mutiara, lemparkan ke permukaan lah laut. Nanti biar dia ambil. Nanti kalau dia udah ngambil berhenti nanti dia. Kalau enggak dikuras bener ini enggak berhenti loh berhari-hari. Enggak berhenti berhari-hari. Dilemparkan itu mutiara-mutiara sampai ke permukaan laut, diambil ketika itu pakai mangkok-mangkok itu diambil. Itu ini mutiara namanya nih. Bawa begitu ditutupi dulu. Sampai di depan raja, begitu dibuka rajanya pingsan. Mabut raja. Ini mutiara asli. Iya. Terus gimana? Ya udah, maharnya kan ini kan. Udah. Ya sudah, kalau gitu memang sudah takdir kamu berarti. Akhirnya nikah dengan anaknya raja. Alhamdulillah. Makanya benar tadi apa yang dikatakan oleh guru kita Habib Novel. Lakukan semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengerahkan apa yang Allah dan tidak ada yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu doa jangan pakai mikir-mikir nanti dari mana, prosesnya gimana, itu bukan urusan kita. Tugasnya kita hanya satu. Minta semaksimal mungkin, secantik mungkin, seberadab mungkin, setulus mungkin kepada Allah. Insya Allah permintaan kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara paling gampang biar hajat kita kabul, doakan hajatnya orang lain kabul. Jadi insya Allah yang paling banyak membacakan sholawat munjat untuk Habib Novel itu yang paling banyak mengkabulkan hajatnya diri sendiri. Karena siapapun orang mendoakan orang lain, maka malaikat jawab walaka mithlu dzalik. Maka kamu akan mendapatkan bagian yang sama. Semoga insya Allah kita semua bisa mendapatkan bagian keyakinan ini dan bagian daripada keberkahan majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dari Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi bisa membuka pemikiran atau merubah pola pikir kita dengan menyikapi setiap masalah yang datang, sehingga kita lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Ada ungkapan Arab yang terkenal di kalangan pesantren, yaitu man jadda wajada, yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Tidak ada jalan buntu selama kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.